got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez kembali juara, bos Ducati murka dengan mental Francesco Bagnaia. Di bawah langit mendung sirkuit Le Mans, Prancis, Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya dengan meraih kemenangan gemilang dalam sprint race MotoGP 2025. Meskipun memulai balapan dari posisi kedua, pembalap Ducati Lenovo Team ini berhasil menyalip Fabio Quartararo dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish. Kemenangan ini menandai kemenangan ke-6 berturut-turut Marquez dalam sprint race musim ini, memperkuat posisinya di puncak klasemen kejuaraan dunia. Balapan berlangsung sengit sejak awal. Quartararo, yang meraih pole position, langsung memimpin setelah start. Namun, Marquez tetap tenang dan konsisten, menjaga jarak dengan Quartararo. Pada laps ke-6, Marquez memanfaatkan celah dan berhasil menyalip Quartararo. Keduanya terlibat dalam duel ketat, saling menyalip hingga akhir balapan. Akhirnya, Marquez berhasil mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish, diikuti oleh adiknya, Alex Marquez, dan Fermin Aldeguer, keduanya dari tim BK8 Gresini Ducati. Sementara itu, rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, mengalami nasib kurang beruntung. Ia terjatuh pada laps kedua dan tidak melanjutkan balapan. Bagnaia mengungkapkan bahwa ia kehilangan kendali bagian depan motornya tanpa peringatan, meskipun kecepatannya lebih lambat dan sudut kemiringan lebih kecil dari biasanya. Ia menyatakan bahwa kurangnya rasa percaya diri pada bagian depan motor menjadi penyebab utama kecelakaan tersebut. Dengan hasil ini, Marquez kembali memimpin klasemen kejuaraan dunia, menunjukkan bahwa ia masih menjadi kekuatan dominan di MotoGP musim 2025. Performa impresif Marquez di Le Mans tidak hanya menunjukkan keahliannya sebagai pembalap, tetapi juga ketangguhan mental dan strateginya dalam menghadapi tekanan. Sementara itu, Ducati terus menunjukkan dominasinya dalam sprint race. Dengan hasil ini, Marquez kembali memimpin klasemen kejuaraan dunia, menunjukkan bahwa ia masih menjadi kekuatan dominan di MotoGP musim 2025. Kemenangan ini tidak hanya memperkuat posisi Marquez di klasemen, tetapi juga menunjukkan bahwa ia masih menjadi kekuatan dominan di MotoGP musim 2025. Dengan performa impresifnya, Marquez membuktikan bahwa ia masih menjadi pembalap yang harus diperhitungkan dalam perebutan gelar juara dunia. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya di sesi praktis MotoGP 2025 di sirkuit Le Mans, Prancis. Dengan catatan waktu 1 menit 29,885 detik. Ia menjadi satu-satunya pembalap yang mampu mencatatkan waktu di bawah 1 menit 30 detik meninggalkan pesaing-pesaingnya dengan selisih signifikan. Performa impresif ini mengejutkan banyak pihak, termasuk General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, yang mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian Marquez. Sesi praktis berlangsung dengan ketat, di mana beberapa pembalap mencoba menyaingi kecepatan Marquez. Namun, tidak ada yang mampu mendekati catatan waktunya. Menjelang akhir sesi, Fabio Quartararo dari tim Monster Energy Yamaha sempat mencatatkan waktu yang lebih cepat, menciptakan ketegangan di lintasan. Namun, hanya dalam hitungan detik, Marquez kembali merebut posisi teratas dengan waktu yang lebih baik, menunjukkan determinasi dan kemampuannya yang luar biasa. Aksi Marquez ini tidak hanya memukau penonton, tetapi juga menunjukkan bahwa ia masih menjadi kekuatan dominan di MotoGP. Kecepatan dan konsistensinya memberikan harapan besar bagi tim Ducati untuk meraih hasil terbaik di balapan utama nanti. Gigi Dall'Igna menyatakan bahwa performa Marquez di praktis adalah bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan oleh pembalap asal Spanyol tersebut. Ia menambahkan bahwa kehadiran Marquez memberikan semangat baru bagi tim Ducati dalam menghadapi musim ini. Dengan hasil praktis yang mengesankan ini, semua mata kini tertuju pada sesi-sesi berikutnya dan balapan utama di Le Mans. Apakah Marquez dapat mempertahankan dominasinya dan membawa Ducati meraih kemenangan? Waktu akan menjawab. Bakat Marc Marquez mampu tutupi kelemahan Desmosedici GP25. Dani Pedrosa, mantan rekan setim Marc Marquez di Repsol Honda dan kini menjadi pembalap penguji KTM. Dalam wawancaranya, Dani memberikan pernyataan yang menggelitik, penuh makna, dan seolah menampar kenyataan. Marc Marquez lah yang menutupi kelemahan Ducati Desmosedici GP25. Balapan di Jerez seharusnya jadi momen pembuktian bagi tim pabrikan Ducati. Francesco Bagnaia, sang juara dunia dan andalan utama tim, diunggulkan untuk menang. Marc Marquez, meskipun baru bergabung dengan Ducati Lenovo musim ini, tetap jadi harapan besar karena performa konsisten dan penuh determinasi yang ditunjukkannya di 4 seri sebelumnya.
Namun semua berubah saat balapan dimulai. Marc Marquez sempat memimpin dan terlibat duel sengit di barisan depan, sebelum akhirnya mengalami crash saat mencoba menyalip Bagnaia di tikungan cepat. Ia bangkit, melanjutkan balapan, dan finish ke-12. Tapi sorotan utama justru tertuju pada hasil akhir. Alex Marquez, yang menggunakan Desmos edisi GP24, motor tahun lalu dari tim satelit Gresini, justru menjuarai balapan. Sementara Bagnaia, dengan motor terkini GP25 dari tim pabrikan, bahkan tak mampu mengejar kecepatan Fabio Quartararo, yang notabene membawa Yamaha M1 yang masih dianggap kurang kompetitif di era ini. Pedrosa, dengan gaya bicara tenang tapi tajam, memberikan analisis tajam yang membuat banyak pihak terdiam. Apa yang dilakukan Marc Marquez sejauh ini bukan sekadar adaptasi. Dia sedang menyelamatkan Ducati dari potensi kegagalan teknis yang tak disadari, ungkap Dani. Menurutnya, Marc Marquez adalah pembalap yang tak hanya kencang, tapi punya kemampuan alami untuk menyatu dengan motor dan menutupi kelemahannya. GP25, walaupun secara teknis adalah pengembangan dari GP24, nyatanya belum bisa menunjukkan superioritas mutlak. Performa Bagnaia di Jerez menjadi bukti bahwa motor tersebut belum cukup stabil dalam berbagai situasi balapan. Sementara Alex Marquez yang mengendarai motor spek tahun lalu justru mampu tampil luar biasa. Hal ini membuka mata banyak orang bahwa kemenangan Ducati selama ini, terutama di tangan Marc Marquez, bukan semata karena motor, tapi karena bakat alami dan insting balap luar biasa yang dimiliki Marc. Tanpa Marc, GP25 belum tentu bisa bersaing di barisan depan, tegas Pedrosa. Pernyataan ini bukan ditujukan untuk menjatuhkan Ducati, tetapi lebih kepada memberikan apresiasi yang layak pada seorang pembalap yang telah melalui banyak luka, patah tulang, operasi, dan nyaris kehilangan segalanya, namun kembali ke lintasan dan tetap menakutkan. Bakat Marquez bukan sekadar tentang keberanian menyalip. Ia paham karakter motor, tahu cara menyeimbangkan tekanan ban, membaca grip, dan memahami limit dari setiap tikungan. Di tangan pembalap biasa, GP25 mungkin terlihat hebat. Tapi di tangan Marc Marquez, motor itu bisa menjadi senjata mematikan, meski dengan kekurangan yang tak terlihat kasat mata. Kini, publik mulai menyadari bahwa kehadiran Marc Marquez di Ducati bukan hanya soal performa, tapi juga pengaruh. Ia tak hanya mendongkrak hasil, tapi juga menyalakan kembali semangat dan identitas pabrikan merah itu. Seorang pejuang yang mampu melaju cepat tak peduli kondisi motornya seperti apa. Dani Pedrosa tahu benar siapa Marc Marquez. Ia melihatnya tumbuh, jatuh, dan bangkit kembali. Maka ketika ia berkata bahwa Marquez sedang menutupi kelemahan motor Ducati, kita tak sedang mendengar pujian biasa, kita sedang menyaksikan kebenaran yang tak semua orang berani katakan. CEO Ducati dipenuhi rasa kecewaan dengan Francesco Bagnaia. Sirkuit Jerez, yang selama ini menjadi salah satu arena favorit Pecco Bagnaia, justru menjadi tempat di mana banyak mata mulai meragukan statusnya sebagai pemimpin proyek besar Ducati. Harapan besar diletakkan di pundaknya, namun kenyataan berkata lain. Dalam balapan MotoGP Spanyol 2025, sang juara bertahan tampil di bawah ekspektasi. Dan hal itu cukup untuk membuat CEO Ducati Corse, Claudio Domenicali, tidak bisa menahan kekecewaannya. Bagnaia, yang selama ini dikenal sebagai pembalap cerdas dan tenang, terlihat kehilangan tajinya. Ia tidak mampu mengendalikan ritme balapan, bahkan ketika rival terkuatnya, Marc Marquez, terpeleset dan harus bangkit dari kecelakaan hebat. Momentum yang seharusnya dimanfaatkan justru berlalu begitu saja, dan Bagnaia berakhir di podium ketiga, jauh dari posisi yang diharapkan oleh tim dan pendukungnya. Claudio Domenicali, sosok dingin dan penuh kesabaran, kali ini tidak berbasa-basi. Pecco tidak tampil seperti yang kami harapkan. Terutama karena dia sendiri selalu mengatakan bahwa balapan utama hari Minggu adalah kekuatannya. Tapi kenyataannya, tidak ada bedanya dengan sprint race, tegasnya. Kekecewaan Domenicali bukan soal posisi di klasemen semata. Ia kecewa karena tidak melihat jiwa petarung dalam diri Bagnaia. Tidak ada agresivitas, tidak ada dorongan untuk menekan, bahkan ketika peluang terbuka lebar. Dia tampak terlalu pasif. Kami butuh lebih dari sekadar menyelesaikan balapan. Kami butuh semangat bertarung. Kami butuh seseorang yang benar-benar lapar akan kemenangan, lanjut Domenicali dengan nada datar yang menyimpan ketegangan. Ironisnya, dalam momen ketika Bagnaia tampak melempem, justru Marc Marquez, pembalap yang baru datang ke dalam keluarga Ducati, menunjukkan arti sesungguhnya dari mental juara. Marquez terjatuh saat bertarung melawan Pecco, motornya hancur, tetapi ia tetap bangkit.
Dengan motor yang nyaris tak layak balap, dia kembali ke lintasan dan berjuang hingga finish ke-12. Domicelli mengakui bahwa kesalahan Marquez memang merugikan, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang ditunjukkan baby alien hari itu. Banyak pembalap mungkin memilih untuk menyerah. Tapi tidak Mark. Ia kembali ke lintasan dengan motor rusak parah. Hanya untuk apa? Untuk finish? Ya. Tapi lebih dari itu, untuk membuktikan bahwa semangatnya tak pernah padam, ucap Dominicali dengan nada kagum. Ia menambahkan, kami harus menghargai pembalap yang mau berkorban demi menyelesaikan balapan. Itu bukan sekadar balapan biasa. Itu adalah pesan kepada dunia, bahwa dia belum habis. Kini Ducati berada dalam dilema. Di satu sisi, mereka memiliki juara bertahan yang masih mengumpulkan poin penting. Di sisi lain, mereka menyaksikan pembalap baru yang dengan segala keterbatasannya mampu menginspirasi tim dan menyalakan kembali gairah di pedok merah itu. Apa yang terjadi di Jerez hanyalah sebuah gambaran kecil dari pertarungan besar yang sedang berlangsung di dalam Ducati sendiri. Sebuah pertarungan bukan hanya soal kecepatan di lintasan, tapi juga soal siapa yang memiliki hati dan mental paling kuat untuk menjadi pemimpin sejati. Dan sampai hari ini, banyak yang mulai bertanya, apakah Bagnaia masih layak disebut sebagai jagoan utama Ducati? Ataukah era baru telah tiba bersama seorang pejuang bernama Marc Marquez? Dani Pedrosa sangat yakini Francesco Bagnaia kenal mental dari dominasi Marc Marquez. Musim MotoGP 2025 ternyata membawa dinamika yang jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali dan andalan tim Ducati Lenovo, kini tampak seperti bayang-bayang dirinya sendiri. Dari 5 seri awal musim ini, ia hanya sekali berhasil naik podium tertinggi. Itu pun ketika lawannya, Marc Marquez, harus terjatuh di MotoGP Amerika. Selebihnya, Pecco seolah tenggelam dalam tekanan dan performa gemilang dua pembalap bersaudara, Marc dan Alex Marquez. Kemenangan Marc di Qatar, Argentina, dan Thailand, disusul kejutan dari Alex Marquez di Jerez, membuat dominasi Ducati tahun-tahun sebelumnya kini terasa rapuh jika hanya bergantung pada Bagnaia. Yang menyadari ini bukan hanya penggemar MotoGP, tapi juga para legenda. Salah satunya Dani Pedrosa, mantan rekan setim Marc Marquez waktu di Honda dan kini menjadi penguji tim KTM. Menurut Pedrosa, masalah utama Pecco Bagnaia bukanlah pada teknis atau kemampuan membalapnya, melainkan soal mental. Ia melihat sang juara dunia mulai kehilangan kebebasan dalam mengekspresikan gaya balapnya. Tekanan datang dari banyak sisi, hasil yang tak kunjung memuaskan, sorotan media, ekspektasi pabrikan, dan yang terberat, kehadiran Marc Marquez sebagai rekan setim. Pecco terlihat penuh tekanan, ucap Pedrosa. Bukan karena dia tak mampu, tapi karena kondisi di sekitarnya membuatnya tertekan. Ini lebih ke arah psikologis daripada fisik. Komentar ini sangat menusuk, karena bicara tentang sisi manusiawi dari seorang juara. Pecco Bagnaia bukan mesin, dan tekanan untuk terus menang bisa menggerogoti fokus serta kepercayaan diri. Di sisi lain, Marc Marquez tampil seperti makhluk dari dunia lain. Tak peduli perubahan setup, panjang garpu depan, tinggi motor, atau kondisi lintasan, ia selalu bisa menyesuaikan diri dan melaju cepat. Itu yang membuat Marc spesial, lanjut Pedrosa. Di Honda dulu pun dia begitu. Apapun yang diberikan padanya, dia bisa adaptasi dan membuat motor itu kencang. Yang membuat situasi kian berat bagi Pecco adalah kenyataan bahwa Alex Marquez juga mulai menemukan performa terbaiknya. Kemenangan Alex di Jerez membuktikan bahwa Marquez bersaudara bukan hanya cepat, tapi juga sudah masuk ke fase matang sebagai pembalap. Mereka tampil bebas, tanpa tekanan besar, dan yang lebih penting, tanpa beban gelar juara bertahan di pundak mereka. Kini, Ducati menghadapi dilema. Mereka punya dua pembalap hebat di tim pabrikan, tapi hanya satu yang mampu benar-benar memaksimalkan potensi Desmos edisi GP25. Pecco memang masih andalan, tapi sorotan kini beralih ke Marc Marquez. Bahkan, dalam momen-momen sulit seperti di Jerez saat ia terjatuh, Marquez masih mampu mencuri perhatian dan mencuri poin dari posisi buncit. Pedrosa menegaskan, jika Ducati tak mampu mengelola tekanan internal yang kini dirasakan Bagnaia, maka Marc Marquez akan terus mendominasi, bahkan bisa saja merebut gelar ketiga dari tangan sang juara bertahan. Pecco sedang diuji bukan hanya sebagai pembalap, tapi sebagai manusia yang harus menghadapi tekanan besar dari dalam timnya sendiri, pungkas Pedrosa. Dan mungkin, inilah musim tersulit dalam karir Francesco Bagnaia, bukan karena lawan di lintasan, tapi karena lawan dalam pikirannya sendiri.
Michele Pirro terheran, Marc Marquez dengan kondisi motor rusak mampu melesat cepat. Saat sebagian besar mata tertuju pada podium di sirkuit Jerez, tempat Francesco Bagnaia berdiri di posisi ketiga dengan senyum tipis. Di sudut garasi Ducati, seorang pria justru terdiam dengan tatapan tak percaya. Michele Pirro, test rider veteran Ducati, menyaksikan layar data tim sambil berkali-kali menggelengkan kepala. Bukan karena kecewa dengan hasil tim, melainkan karena ada sesuatu yang menurutnya mustahil secara teknis baru saja terjadi. Marc Marquez, rekan setim Bagnaia di Ducati Lenovo, baru saja membuat sesuatu yang hampir tak bisa dijelaskan. Ia mengalami crash keras saat berduel sengit dengan Bagnaia di tikungan cepat, tepat di pertengahan balapan. Motor Desmos edisi GP25 yang dikendarainya rusak, sayap patah, fairing terkelupas, dan keseimbangan aerodinamika jelas terganggu. Siapapun yang mengerti balapan tahu, motor dalam kondisi seperti itu biasanya sulit dibawa melaju cepat, apalagi bersaing. Namun, yang dilakukan Marquez jauh dari nalar. Setelah jatuh dan tercecer ke posisi paling belakang, ia tidak menyerah. Ia justru bangkit, menyalakan kembali motornya, dan kembali ke lintasan seolah tidak terjadi apa-apa. Yang mengejutkan Pirro, bukan hanya Marquez bisa melanjutkan balapan, tetapi ia bahkan mencatatkan waktu lap yang hanya terpaut sepersekian detik dari Bagnaia, yang mengendarai motor dalam kondisi sempurna dan akhirnya naik podium. Jujur saja, saya terheran-heran, ucap Pirro usai balapan. Dengan kondisi motor seperti itu, normalnya kecepatan turun drastis. Tapi Marc, dia tetap melaju kencang, bahkan nyaris menyamai waktu lap Pecco Bagnaia. Itu tidak masuk akal. Dia bukan hanya mengendarai motor, dia menyatu dengan mesin itu. Balapan di Jerez memang penuh drama dan emosi. Sejak awal, persaingan antara Bagnaia dan Marquez sudah memanas. Keduanya saling overtake, saling menekan, dan tidak ada yang mau mengalah. Tapi di satu titik, ketika Marquez mencoba menyalip di sisi luar, ban depannya kehilangan grip. Ia terjatuh keras, menghantam gravel, dan banyak yang mengira itu akhir dari ceritanya hari itu. Namun, inilah Marc Marquez. Seorang pejuang sejati yang tak mengenal kata menyerah. Ia berdiri, menyeret motornya yang rusak, dan melanjutkan balapan dengan determinasi luar biasa. Ia menyalip satu persatu pembalap di depannya, dan akhirnya finish di posisi ke-12, masih membawa pulang poin, sesuatu yang dianggap mustahil oleh banyak orang, termasuk Pirro sendiri. Saya tahu betul motor ini. Saya ikut mengembangkannya, saya tahu batasannya. Tapi Marquez menunjukkan bahwa batas itu bisa didobrak dengan mental juara. Dia tak hanya cepat, dia punya semangat yang membakar, lanjut Pirro. Momen itu menjadi salah satu highlight di Jerez, meski tak tampak dalam selebrasi di podium. Di antara catatan waktu, data teknis, dan evaluasi strategi, ada satu pelajaran yang lebih dalam. Semangat pantang menyerah bisa menaklukkan keterbatasan teknis. Dan Marquez, dengan tubuh penuh debu dan motor yang rusak, telah membuktikan bahwa ia belum habis. Ia masih Marc Marquez yang kita kenal, liar, gigih, dan selalu melawan hingga akhir.